Ini Bapak, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi Noviana. Saya dari Universitas Siliwangi. Mungkin maksud dan tujuan saya datang ke Puskesmas Kadipaten ini untuk menanyakan atau berdiskusi bersama Bapak gitu terkait apa saja sih kebijakan-kebijakan yang memang diterapkan di Puskesmas Kadipaten ini. Oke, mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, boleh untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, makasih. Atur nuhun. Terima kasih untuk kunjungannya. Untuk kunjungannya dari mahasiswa Unsil ya. Ya. Mahasiswa Unsil jurusan Kesehatan masyarakat. Kesehatan Masyarakat. Alhamdulillah kalingnya. Alhamdulillah kalinghan. Mungkin ini suatu tugas dan mungkin dalam hal ini kami dari Puskesmas akan mendukung. Dan sebelum itu saya perkenalkan nama saya Haji Wan Ridwan Eskepnes MSI sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Oke, Bapak. Saya mau tahu nih Pak, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di Kecamatan Kadipaten ini? Iya. Terima kasih. Mungkin keadaan kesehatan di Kecamatan Kadipaten secara umum kita menyebutnya bukan baik-baik saja, tapi cukup baik. Tapi itu bukan menjadi barometer karena kita sebagai pelayan masyarakat harus terus berinovasi, harus terus melayani, dan harus terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kecamatan Kadipaten seperti itu. Karena kami kembali lagi, saya sebagai pimpinan membawahi karyawan, kita sebagai pelayan masyarakat, jadi melayani puskesmas itu melayani khususnya di bidang kesehatan seperti itu. Nah, apa saja sih program unggulan yang memang sedang dijalankan oleh Puskesmas Kadipaten? Iya, alhamdulillah. Untuk sekarang kita kan hampir sama lah seperti puskesmas yang lain karena ada kebijakan atau aturan atau yang dilaksanakan baik dari provinsi, baik dari pusat maupun dari daerah. Khususnya kalau yang sekarang kita kemarin di bulan Agustus kita melaksanakan bulan penimbangan. Bulan penimbangan itu jadi bulan Agustus semua sasaran biasanya bulan penimbangan itu cukup responsif karena ada pemberian vitamin A, dan terus ada edukasi karena itu bulan penimbangan itu ada di bulan Februari sama Agustus. Tapi tiap bulan juga penimbangan ada, tapi bulan penimbangan tiap bulan ada dikhususkan bulan penimbangan. Jadi responnya kalau bulan penimbangan cukup baik, di bulan-bulan yang lain baik, tapi respon yang bulan penimbangan cukup baik karena ada pemberian seperti PIT A, ada pemberian selain itu ada pemberian di bulan-bulan yang lain seperti ada pemberian obat cacing seperti itu. Dan yang lagi sekarang kita kerjakan dan memang instruksi dari pusat itu CKG atau pemeriksaan cek kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis. Itu semua Indonesia melaksanakan itu. Tidak mencakup seperti kan kemarin mah hari ulang tahun. Sekarang tidak mencakup masyarakat, dan kita juga sekarang bulan kemarin di bulan Agustus kita sudah menyelesaikan pelaksanaan PKG ke SMP sama SMA. Sama seperti yang lain juga pasti gitu. SMP SMA itu PKG-nya belum di bulan sekarang, mungkin rencananya ke SD. Jadi kemarin di bulan Agustus itu pokoknya ada bulan penimbangan, ada pemberian vitamin A. Agustus itu aktif alhamdulillah. Terus di Agustus itu ada pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah. Itu berarti kalau misal kayak begitu turun langsung ke SD gitu? Semua. Jadi kita buat tim, misalnya SMA, kemarin terakhir SMA itu sekitar 1000 lebih lah. Kita 5 hari atau 4 hari kemarin yang paling banyak. Jadi semua tim ke daerah kita melaksanakan itu salah satunya.
Tapi kalau misal di Puskesmas Kadipaten sendiri itu ada nggak suatu program yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang nggak mampu? Biasanya seperti itu kan kita tetap kalau memang dikhususkan misalnya secara untuk yang tidak mampu kita pelayanan ke daerah. Pelayanan ke daerah biasanya kalau yang sekarang yang dilaksanakan misalnya yang tidak mampu kita layani langsung. Kita harus layani langsung karena kalau tidak dilayani ya yang kesini kan yang bisa, yang orang tua mah nggak bisa, yang bisa tidak bisa kesini kan kalau puskesmas itu ada jaringan atau jejaring seperti bidan desa sama pustu. Pustu itu masih jaringan atau jejaring kita. Pustu itu puskesmas kecil di daerah kita. Misalnya di kita ada 2, ada Kadipaten sama Dirgahayu. Ada pustu. Jadi di bawah kita terus ada bidan desa. Bidan desa kan merekat ke masyarakat atau ke wilayah daerah binaannya seperti itu. Nah, Pak, inovasi apa saja yang memang sudah dilakukan gitu oleh Puskesmas Kadipaten dalam meningkatkan pelayanan kesehatan? Oh, kalau itu mah inovasi disuruh atau enggak harus berinovasi dan mungkin yang paling sekarang karena genjotannya harus kita inovasi tentang penemuan TB. Iya, TB. Penemuan TB. Kalau di Kadipaten mungkin itu ada kekurangan, ada kelebihan, mungkin kekurangannya bisa ditingkatkan lagi kalau kita tentang penemuan TB yaitu ada singkatannya pacarku paten. Pencarian tuberkulosis di Kecamatan Kadipaten. Ya, itu salah satu inovasi mungkin banyak kekurangannya, tapi mudah-mudahan inovasi itu salah satu untuk membangun kinerja kita untuk menemukan itu screening. Yang intinya udah kita menemukan diobati dengan selesai. Obati dengan selesai itu. Yang terakhirnya diobati dengan selesai. Tapi yang paling intinya gini. Kalau untuk puskesmas tidak ada memisahkan penyakit ini tidak. Semuanya di bidang kesehatan kita ikut serta atau menjadi tanggung jawab mungkin di wilayah kita karena memang puskesmas itu adalah sarana kesehatan seperti puskesmas Kadipaten sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Kadipaten berarti bukan bertanggung jawab penuh tapi kan harus ada kerjasama lintas sektor harus ada kesadaran dari masyarakat kalau tidak ada itu ya kita tapi tidak menyalahkan masyarakat karena kita harus advokasi ke masyarakat seperti apa penyuluhannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, screeningnya harus seperti apa. Diharapkan kan kalau puskesmas itu bukan pengobatan harusnya, berarti harusnya puskesmas itu pencegahan, promosinya kita genjot seperti itu. Tapi memang itu suatu ikhtiar kita, jadi tugas kita diulangi lagi sebagai pelayan masyarakat, seperti itulah. Kembali lagi ke masyarakat. Iya, tapi masyarakat kan harus terus dibangun kesadarannya, jangan kalau udah kebangun kesadarannya kita bekerja sama dengan tim kesehatan maupun lintas sektor seperti itu. Nah Pak, seperti yang sudah kita tahu ya bahwa memang menyadarkan masyarakat itu kan susah ya. Nah ada gak sih cara di Puskesmas Kadipaten ini misal kayak advokasi kesehatan ke masyarakat supaya si masyarakatnya ini itu bisa berpartisipasi aktif dalam semua rangkaian kegiatan yang diadakan di Kadipaten ini. Kayak gitu. Biasanya kan kalau seperti itu kita ada ada pengelola promkes khusus itu promosi kesehatan. Kan promosi kesehatan ada pencegahannya. Ada pengelola pencegahan penyakit menular. Ada pengelola penyakit menularnya. Jadi kita kolaborasi dengan tim baik dari puskesmas maupun dari luar. Kita mengadakan biasanya penyuluhan. Salah satunya penyuluhan misal ke daerah seperti ke posyandu, terus ke pengajian, terus ada acara kita ikut. Mudah-mudahan tersampaikan segala macam niat baik atau program yang dilaksanakan dari puskesmas tersampaikan ke masyarakat karena masyarakat itu baik semuanya, cuma ada yang tidak tahu dan belum tahu dan kita kasih tahu, gitu seperti itu. Kan kita mah bukan ngasih tahu, tapi
pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa, dan kalau masyarakat sudah tahu, sudah paham, kita nggak terlalu banyak mengobati. Itu yang utama rehabilitatif atau preventifnya, promosinya baik. Di akhirnya kita tidak mengobati terlalu banyak. Karena tujuan puskesmas itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di kecamatan kabupaten. Kalau puskesmas seperti itu dengan dibantu dengan lintas sektor, dengan lintas sektor itu menyangkut semua, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda seperti itu. Karena saya bukan nitip, biasanya yang paling itu kader. Kader saya berterima kasih pokoknya sama kader itu. Pokoknya jasanya itu tidak terhingga hal-hal kader seperti itu. Pilihan lah ya. Kalau di sini sendiri kadernya ada berapa orang, Bapak? Biasanya kader kita ada per puskesmas, per posyandu itu ada yang 4 biasanya. Ada yang 4, ada yang 5. Sekitar 200-an. Karena kita punya posyandu itu ada 41 Kak. Kalau tidak salah ada 41 atau 42. Karena sekitar 41-an kita punya posyandu dengan 6 desa. Dengan 6 desa kita punya 40 posyandu. Dengan kader bisa 5 atau 4. Seperti itu. Oke, Bapak mungkin cukup sekian Mangga. dari diskusi kita kali ini. Mungkin nanti juga kapan-kapan bisa kesini lagi buat nanya-nanya. Amin. Terima kasih ilmunya, insight barunya. Ternyata saya juga baru tahu bahwa di Puskesmas Kadipaten ini banyak sekali program-program yang memang berinovasi gitu ya dari puskesmas lain. Iya, karena gini saya tambahkan, mungkin puskesmas yang lainnya sama seperti itu di wilayah Kecamatan Kadipaten maupun di Kabupaten Tasikmalaya sama lah program-program kan ada inovasi, ada misalnya yang dilakukan, karena salah satunya seperti itulah untuk masyarakat itu supaya bisa melaksanakan misalnya seperti itu pencegahan, intinya pencegahan. Kalau misal promosinya harus kita terus-terusan, jangan sampai puskesmas itu tidak mempromosikan apa-apa. Nah itu udah kewajiban kita. Terus kita diolah lagi seperti apa supaya masyarakat bisa ikut sama kita, tahu gitu. Jadi kata saya juga terakhir, kami tidak bisa menyalahkan masyarakat karena masyarakat memang ada yang tahu, ada yang enggak. Mudah-mudahan semuanya dengan kami bersinergi lah, bisa mudah-mudahan sehat sekalian. Amin. Dari pertanyaan yang tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa terjawab dengan puas, tapi mudah-mudahan tidak puas. Mudah-mudahan tidak puas karena ada beberapa kebijakan, ada beberapa arahan yang mungkin terus berjalan seperti itu. Mangga. Mungkin cukup sekian wawancara saya bersama Kepala Puskesmas Kecamatan Kadipaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, mangga lajeng sukses.